Indonesia kita tercinta adalah salah satu negara yang dilewati cincin api Pasifik, yang banyak terjadi letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini menyuburkan tanah sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang subur dan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dunia. Kita sudah memiliki modal yang kuat untuk menjadikan agrikultur sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia. Namun, pada nyatanya masih banyak masalah yang dihadapi pertanian di negara kita. Salah satunya, teknologi. Saat ini kita sudah sampai pada tahap revolusi industri 4.0, yang mana pekerjaan manusia dapat digantikan atau dimudahkan oleh adanya suatu sistem yang terintegrasi. Dengan ini, tim kami dalam PKM tahun 2020 merancang suatu wahana terbang tanpa awak atau biasa yang dikenal sebagai drone yang kami beri nama Drooper, drone untuk pertanian. Membantu penyemprotan pupuk dan survei lahan secara sekaligus karena dapat disesuaikan jumlah propeller dan motor elektriknya secara plug and play sesuai dengan kebutuhan di lapangan nantinya. Disematkan pula teknologi autonomous flight control system dan pemanfaatan waypoint system, sehingga akan sangat mudah dalam pengaplikasiannya pada lahan pertanian. Proses perancangan Drooper dimulai dengan tim kami yang bersama-sama berdiskusi tentang konsep yang ingin diimplementasikan. Lalu mencari berbagai data sebagai data sekunder dan tambahan data referensi. Setelah proses yang panjang, akhirnya sampai pada tahap pembuatan draft awal yang menghasilkan sebuah draft dari Drooper. Pada implementasi kedepannya, berbagai bahan baku seperti aluminium dan karbon tube difabrikasi sampai menjadi part siap rakit, lalu dirakit satu persatu sampai pada bagian part elektroniknya. Nantinya Drooper dapat dibagi atas dua fungsi serta dua konfigurasi pada satu produk sesuai dengan misi terbang yang diperlukan, yaitu spraying drone dan surveillance drone. Saat pengaplikasian pada pertanian ketika misi terbang spraying atau penyemprotan pupuk cair, Drooper diset pada konfigurasi hexacopternya yang membuat Drooper dapat terbang rendah secara stabil. Dapat membawa beban sampai dengan 11 kg serta membawa spraying device untuk keperluan pemupukan di lahan pertanian yang akan membuat pemupukan semakin efektif serta efisien karena menggunakan autonomous flight control system dan pemanfaatan waypoint-nya, yang berarti spraying secara otomatis membuat faktor human error ketika pekerjaan pertanian semakin kecil. Namun ketika di lapangan ada kalanya harus melakukan survei lahan atau lapangan. Drone lain tidak bisa melakukan dua fungsi sekaligus karena sudah diset hanya untuk satu misi terbangnya saja. Drooper dengan kelebihannya dapat langsung dirubah dan dilepaskan dengan propellernya secara plug and play. Penggantian konfigurasi ini dimaksud agar mengurangi bobot, sehingga dapat terbang lebih tinggi dan memperlama waktu terbangnya untuk keperluan surveillance. Sehingga Drooper dapat melakukan misi terbang yaitu survei lahan dengan maksimal dan mengcover area foto yang lebih luas. Pemanfaatan Drooper di pertanian akan membuat pekerjaan pertanian semakin mudah dan jauh lebih cepat serta akan menghemat biaya produksi dibandingkan dengan pekerjaan pertanian secara konvensional yang akan membuat perubahan besar di industri pertanian kita. Berimbas pada produksi pertanian yang semakin berkualitas dan membuat kuantitas produksi meningkat tentunya. Namun, Drooper masih membutuhkan riset lebih lanjut sehingga nantinya akan mampu memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 pada pertanian. Kita sebagai kaula muda haruslah berkreasi dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia tercinta? Ayo mulai sekarang. Saya Muhammad Al-Kafir Efdila, Ketua Pelaksana PKMKC 2020 dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, undur diri. Terima kasih telah menonton.